Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma alhimna rusdana waftahna qulubana wahdina siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak sekalian, jamaah salat Isya, salat tarawih yang insyaallah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah kita menjalankan rasul kita kehadirat Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, dan setelah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada keluarganya yang mulia, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah, jamaah yang melakukan Allah, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di malam yang ke-15. Sudah dapat separuh. Alhamdulillah. Maka sudah nampak juga kelihatannya wajah-wajah calon finalis, ya. Semakin cerah wajahnya, bapak-bapak semakin cerah, ibu-ibu tambah cerah. Alhamdulillah. Kenapa? Sudah dapat ampunan Allah selama 14 hari. Di siang hari berpuasa, Allah jamin ampunannya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di malam harinya ketika qiyam Ramadan tarawih dapat jaminan ampunan. Man qoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Belum lagi tilawah Qur'annya, zakat, sedekah, infaknya dan yang lainnya. Tentu doa kita semuanya, mudah-mudahan semua amal dari sekalian dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang melakukan Allah, itulah sebenarnya keberkahan dari Ramadan. Ramadan begitu sangat istimewa, begitu sangat mulia. Pertanyaannya, kenapa Ramadan itu istimewa dan mulia? Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, salah satu rahasianya Ramadan itu mulia adalah annahu syahrun unzila fihil Qur'an. Jadi Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka Allah firmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an, petunjuk dan juga penjelas dan pembeda dari yang hak dari yang batil. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Ramadan. Dia jadi mulia karena waktu turunnya Al-Quran, dan semua yang terkait dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Jibril alaihissalam yang membawa Quran saat diturunkan menjadi mulia. Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat. Rasulullah SAW juga menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para Rasul dan Nabi, karena kepada beliaulah Quran itu diturunkan. Begitu pula umat ini, umat Muhammad menjadi mulia karena kepada umat inilah Quran juga diturunkan. Alhamdulillah. Nah, ternyata jemaah Allah, Ramadan ini tidak hanya Quran yang turun, tapi semua suhuf-suhuf, lembaran-lembaran dan kitab-kitab samawi, semua turunnya itu di bulan Ramadan. Rasulullah sabdakan hadis riwayat Al-Bazzar, Tabrani juga dijelaskan, unzilat suhufu Ibrahim li awwali lailatin min Ramadan. Sahifah lembaran-lembaran Ibrahim itu turun di malam awal Ramadan. Wa unzilatit Tauratu, sementara Taurat itu turun li sittin madat min Ramadan, di hari 6-nya di bulan Ramadan. Wa unzilat
al-Injilu li salasa asyara madad min Ramadan. Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Wa unzila az-Zabur, dan kitab Zabur itu diturunkan li samani asyara madad min Ramadan, di 18 Ramadan. Wa unzila al-Quran, dan Quran itu diturunkan li arba'in wa isrina madad min Ramadan, di hari ke-24, di malamnya 25, di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami turunkan Quran, kata Allah, di malam Lailatul Qadar. Jamakan Allah Subhanahu. Jadi Ramadan itu memang luar biasa, waktu turunnya semua kitab-kitab suci termasuk Al-Quran. Jamakan Allah Subhanahu wa taala. Jika segala sesuatu menjadi mulia karena terkait dengan Al-Quran, maka pelajarannya Pak Bu, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, maka kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Itu. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran ini jadi kemuliaan umat Muhammad, jadi peringatan umat Muhammad, dan jadi tanggung jawab kita semua di umat Muhammad itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nanti nikmat ini pun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Az-Zukhruf dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya Quran itu ladzikrun laka, peringatan bagimu. Ada satu tafsir lain, la syarafun laka, kemuliaan bagimu, wa liqaumika, dan bagi kaum wahai Muhammad, wa sawfa tus'alun, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita akan ditanya terus kalian. Ditanya di hadapan Allah, kita akan kembali kepada Allah, ditanya bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quran. Nah, sekarang ini kita sudah sampai ke separuh bulan. Bagaimana kita terhadap Quran ini? Sudah ada yang tamat, Pak? Halo Bu, sudah ada yang tamat? 30 juz? Separuh juz lah, karena sehari 1 juz. Separuh Quran sudah ada? Alhamdulillah. Nyatanya memang beda-beda umat Muhammad SAW dalam berinteraksi dengan Quran. Ada yang males, ya. Ada yang males banget, nggak mau baca, nggak mau ngapa-ngapain. Ada yang semangat banget. Nah, karena itulah kemudian Rasul SAW itu mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang umat ini, bagaimana mereka kepeduliannya terhadap Quran, perhatiannya kepada Quran. Makanya dalam surat Al-Furqan itu dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, dan Rasul berkata, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, inna qaumi, perhatikan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini, kita masuk di situ. Inna qaumi ittakhadhu, telah menjadikan hadzal qur'ana, Quran ini mahjura, sesuatu yang dihijrai, ditinggalkan, tidak diperhatikan, dilalaikan. Sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang dianggap menjadikan Quran itu mahjur, sesuatu yang ditinggalkan? Sebagian ulama mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, man lam yaqra al-Qur'ana faqad hajarahu. Siapa-siapa yang tidak pernah sama sekali baca Quran, enggak mau baca Quran, faqad hajarahu, dianggap telah menghijrai, meninggalkan Quran.
Jadi kalau ada seorang muslim mukmin, muslim mukminah, kok nggak mau baca Quran sama sekali selama hidupnya, atau malas banget, nah itu masuk di sini. Sahabat hajarahu, sungguh telah meninggalkan menghijrai Quran. Wa man qara'a al-Qur'an, dan siapa yang sudah baca Quran, alhamdulillah, wala yatadabbar ma fihi min ma'ani, tapi enggak mau memahami isi yang dikandung oleh Al-Qur'an, sama faqad hajarahu, dianggap telah menghijrai Quran. Jadi enggak membaca, meninggalkan Quran. Sudah baca tapi tidak memahaminya, itu juga dianggap meninggalkan Al-Quran. Faman qara'a al-Quran, barang siapa yang sudah baca Quran wa tadabbara bima fihi ma'ani, dan mau memahami isinya, walam ya'mal bima fihi, tapi enggak mau mengamalkan apa yang dia baca dan apa yang dia pahami, sama faqad hajarahu, dianggap telah menghijrai, meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu. Nah kita ini masuk di mana? Maka ulama menjelaskan tilka hukukul Quran, itulah hak-hak Quran yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim untuk kita penuhi. Yang pertama adalah qiraatuhu, membaca dengan benar. Setelah itu fahmuhu wa tadabburuhu, dia memahami dan mentadabburi dengan benar. Lalu kemudian al-amalu bihi, mengamalkan dengan benar. Kalau tiga hak Quran ini yang dikewajiban kita, dan nanti akan Allah tanya di akhirat, insya Allah Quran akan menjadi hudan linnas, tadi itu petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sebab kalau Quran nggak dibaca, ya tentu nggak bisa menjadi petunjuk. Dibaca saja nggak dipahami juga nggak bisa, karena isi Quran ada nilai-nilai di dalamnya, ada hukum-hukum, ada mau-izo, ada kisah-kisah. Tapi kalau hanya dipahami isinya tapi nggak diamalkan, ya sama saja, tidak akan menjadi petunjuk. Jadi tiga hal itu semuanya harus diwujudkan supaya Quran jadi hudan linnas. Dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam membacanya butuh bimbingan, Pak. Tidak boleh ngasal. Butuh ustaz. Alhamdulillah sekarang banyak banget markas Al-Quran. Untuk memahaminya ini juga butuh bimbingan, butuh ustaz, kiai yang benar. Sebab apa? Kalau tidak nanti banyak yang salah. Apalagi muncul sekarang penafsiran-penafsiran dan metode-metodenya yang kadang membuat orang itu nggak lurus, malah menyimpang. Insya Allah kalau Quran dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca, dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah bisa berubah. Dijamin, karena Allah sendiri yang menjamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang jamin. Kami yang turunkan dzikra Quran itu, kami juga yang akan menjaganya. Makanya itu dititipkan juga di dada-dada orang beriman berjuta-juta. Kalau salah ngimamin saya sudah ketahuan. Aman insya Allah. Yang tidak aman itu adalah bagian kedua, ta'wiluhu wa tafsiruhu. Penafsirannya dan pentakwilannya bisa diselewengkan. Masalahnya bisa diselewengkan. Muncul metode-metode penafsiran Quran yang sekarang lagi berkembang, itu ada metode hermeneutik atau hermeneutika. Ini sebenarnya metode yang diterapkan untuk menafsirkan Injil. Cuma oleh orang-orang itu mau diterapkan juga untuk menafsirkan Quran. Yuk pasti nggak cocok. Karena apa? Jika itu dipakai, Allah akan merusak dan mengobrak-abrik as-sawabit, hal-hal yang sudah bagus. Karena apa? Langkah-langkahnya bermasalah. Pertama, kalau mau menafsirkan Quran itu dan ayat-ayatnya harus dilucuti, dibebaskan dari segala bentuk kesakralannya. Quran dibuat sebagai hal biasa saja. Supaya apa? Supaya enak untuk dikritisi secara objektif.
tidak ada masalah gitu. Langkah pertama sudah bermasalah. Bagi kita Quran al-ain wal ras, sesuatu yang suci. Kalau Allah nggak bisa kita jadikan seperti omongan orang biasa. Itu satu. Yang kedua, jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam menafsirkan ayat-ayat Quran itu, kata mereka, pemahamannya itu harus didudukkan dalam bingkai budaya, adat istiadat, kearifan lokal, dan hak asasi manusia. Jadi semuanya harus dudukkan di situ. Bukan itu semua menurut Quran, nggak Quran menurut itu yang masalah. Maka semua bisa berubah. Contohnya misalkan penafsiran tentang hijab. Hijab pakaian wanita. Kata mereka itu hijab kan budaya. Budaya. Itu orang Arab budaya begitu. Nah, kalau Indonesia kita penafsiran ayatnya kembalikan kepada pakaian budaya Indonesia Nusantara. Seperti itu. Adat istiadat juga sama. Dalam Quran pembagian harta waris itu penafsirannya laki-laki lebih baik daripada wanita. Mereka mengatakan enggak, tafsirnya harus ditafsir ulang bahwa keduanya sama karena alasan persamaan gender. Samain aja. Belum lagi tentang tafsir ayat-ayat pernikahan. Mereka mengatakan itu nikah kan yang penting suka sama suka. Mereka membolehkan nikah beda agama, bahkan membolehkan nikah sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Laki-laki sama laki-laki, wanita sama wanita mau ngapain gitu, Pak? Tapi itu sudah banyak, bahkan sudah datang ke MK supaya dilegalkan. Alasannya apa? Penafsiran ayat nikah itu harus ditingkai, ngikut sama hak asasi manusia selama tidak melanggar asasi, maka itu halal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, banyak sekali Allah Subhanahu tentang pemahaman Quran yang mau diobrak-abrik. Ini yang jadi masalah, maka butuh orang-orang yang soleh yang bisa membimbingnya itu. Bahkan ada seorang penulis di Indonesia itu, seorang profesor, banyak sekali tulisannya, produktif sekali, dan nampak ilmiah. Bahkan di FB-nya itu banyak pengikutnya. Tapi kalau kita dalami, isinya racun semua. Cuma dikemas dalam bentuk ilmiah. Di mana tidak? Mereka sudah mulai meragukan keaslian Quran. Quran ini nampaknya tidak asli gitu. Karena dulu ketika pengumpulan Quran itu oleh Utsman, ada sahabat yang tidak mengumpulkan, namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi masalah di situ. Nah, bahkan ada juga yang mengatakan mereka itu bahwa Quran itu akan bisa mewujudkan toleransi yang sejati jikalau dirubah pada surat Al-Kafirun itu la a'budu ma ta'budun. Kan artinya la tidak. A'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu kan begitu bunyinya. Kata mereka itu tidak menunjukkan toleransi yang sejati. Terus bagaimana toleransi sejati? Kata mereka bagusnya Quran itu la-nya dihilang alifnya, tinggal pendek. La a'budu ma ta'budun. Sungguh artinya lam taukid, maksudnya tidak menjadi sungguh. Sungguh aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Ancur banget itu. Berarti kalau kalian menyembah batu, aku menyembah batu. Kalau kalian menyembah setan gundul, aku menyembah setan gundul. Yang seperti itu katanya apa? Toleransi sejati. Nah begini Pak, jadi ini yang akan berbahaya. Kalau Qurannya, bacaannya, mau riwayat sampai A sampai Asra sampai 13 riwayat itu aman, semua orang apa? Tapi penafsirannya itu yang berbahaya kalau kita tidak mau memahami dari ulama-ulama yang sahih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mesti harus selalu bersama Quran supaya kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum astaghfirullah wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.